LGBT, Pak. Apa itu ada setannya atau memang pilihan atau gimana itu, Pak? Shalom, sahabat KP yang berbahagia. Ada yang lagi viral nih. Ragil dengan pasangan G-nya masuk dalam podcast Mr. Deddy Komposer. Topik pembahasan tentang LGBT atau gay, dan judulnya yang digunakan oleh Mr. Deddy Komposer luar biasa menantang ya, sehingga banyak orang tidak setuju, yaitu tutorial menjadi gay di Indonesia. Cibiran dan makian pun dilontarkan kepada Mr. Deddy Komposer beserta pasangan gay ini. Ya, taulah netizen Indonesia sangat religius. Ya. Nah, akibat perbuatan atau podcast Deddy Komposer ini, Deddy Komposer kehilangan 9 juta followers. Wow, lumayan banyak itu. Dan videonya yang podcast dengan ragil tadi di take down, dihapus oleh YouTube karena dianggap tidak memberikan edukasi yang baik untuk generasi Indonesia. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa ada orang yang menjadi gay? Apa latar belakang atau penyebabnya? Saya gunakan referensi hambanya Evangelis Dautoni untuk menjawab ini. Kita dengarkan dulu ya. LGBT, Pak. Nah, jadi sebelum saya bahas sama yang lain, saya mau bahas sama Pak Daud. Apa LGBT, orang homo, orang lesbian, apa itu ada setannya atau memang pilihan atau gimana itu, Pak? Ini ada banyak faktor. Wah, yang pertama, yes. Kalau kakek neneknya dulu, orang tuanya terlibat yang namanya itu ilmu guna-guna. Itu nanti anak cucunya ada yang kelainan seks. Bahkan repotnya, sejak kelahir udah ada kelainan di kelamin. Kalau kakek neneknya atau orang tuanya terlibat guna-guna atau pasang susuk. Terutama susuk yang ditanam dalam kemaluan. Ada apa, Pak? Susuk masuk? Oke. Susuk yang ditanam di dalam kemaluan. Wow, oke. Itu jenis susuk paling kuat ya, Michael ya. Iya, Pak. Jadi kalau orang tuh berhubungan seks sama dia, itu seperti orang ketagihan terkena narkoba. Habis sabu-sabu, busa-busa. Kedua, ada namanya kekuatan gaib, namanya kawin roh. Jadi rohnya itu yang masukin, misalnya dia laki, tapi yang masukin rohnya perempuan. Nah, itu biasanya yang mempelajari ilmu kekuatan mistik, namanya hubungan batin, Michael. Tapi hubungan batin di sini, hubungan batin secara spiritual berhubungan seks dengan roh halus. Nah, ini bisa menimbulkan itu, Michael. Oh, LGBT itu, Pak. Ketiga, ada yang namanya itu orang mempelajari ilmu gaib, itu mengalami perlakuan sodomi. Salah satu dari ilmu tertentu itu harus melakukan hubungan seks secara tidak normal. Oh ya? Itu kebanyakan itu yang berhubungan yang dengan ilmu kebal. Oke. Tetapi ingat ya, Michael, tidak semua ilmu kebal lakukan itu. Iya. Jadi tidak semua, tapi tertentu ada, Michael. Iya, Pak. Nah, jadi hubungan sesama jenis. Iya. Nah, kalau saya terus terang tidak mempelajari itu, Michael. Iya. Karena saya dulu kan syarat ilmu saya dulu malah membujang seumur hidup. Oh iya. Nah, yang keempat, yang itu namanya ditukar roh. Oke. Jadi rohnya dimasuki roh lain,
dia laki dimasuki roh perempuan. Jadi pikirannya dia seperti perempuan, Michael. Nah, kelima itu pergaulan, Michael. Oke. Kan Alkitab berkata pergaulan yang buruk bisa merusak pergaulan yang baik, tuh, Michael. Iya, benar. Betul. Nah, jadi ada yang ke-6 juga, transfer spirit. Oke. Transfer spirit di sini kan kalau hubungan dia selalu dengan orang-orang yang seperti itu, kan jadi transfer roh juga, Michael. Oke. Oh, jadi lewat pertemanan gitu juga bisa transfer spirit, Pak? Nah, makanya kan kalau harus kuat imannya, toh, Michael. Nah, itu dia sahabat. Bagaimana menurut sahabat? Silakan isi pendapat di kolom komentar ya. Kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud tadi, seseorang bisa menjadi gay, ada unsur mistik atau gaib di dalamnya. Mungkin kesalahan di masa lalu yang pernah dilakukan leluhurnya, ya, bersekutu dengan kuasa gelap. Dan juga bisa dilakukan oleh orang yang bersangkutan di masa kini, sehingga berdampak kepada psikologis. Ya, ditambah lagi didukung dengan pergaulan yang mengarah ke sana, sehingga keinginan untuk melakukan hubungan seksual dengan sejenis itu meningkat. Ya, dukungan itu menambah gairah. Ya, itu sebabnya LGBT atau gay sulit berkembang di Indonesia karena tidak ada dukungan. Sementara di luar negeri berkembang pesat, bahkan pernikahannya legal karena ada dukungan. Dasar kita apa sekarang? Kitab suci kah? Dan setahu saya semua agama melarang hal tersebut. Nah, Ragil beserta pasangan gaynya sudah menikah di Jerman. Statusnya adalah suami istri. Nah, yang jadi pertanyaannya, bagaimana pandangan Alkitab mengenai pernikahan? Bolehkah menikah dengan sejenis dan melakukan hubungan seksual dengan sejenis? Nah, saya belajar berdasarkan penjelasan Alkitab. Allah menciptakan manusia yang pertama adalah Adam, lalu menciptakan Hawa, manusia yang kedua. Tujuannya untuk menolong Adam. Hawa adalah seorang penolong sebagai pelengkap dalam kehidupan Adam. Dan mereka Tuhan persatukan menjadi satu daging. Mereka masuk dalam berkat Tuhan yang luar biasa untuk melahirkan generasi. Tuhan katakan, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan menguasai banyak hal, yaitu alam semesta. Tuhan tegaskan bahwa mereka akan berlipat ganda, melahirkan generasi-generasi yang luar biasa, termasuk generasi yang takut akan Tuhan ada di dalamnya. Sementara pasangan gay tidak bisa melahirkan generasi. Jadi ayat ini tidak bisa digenapi dalam kehidupan pasangan gay atau LGBT. Tidak bisa beranak cucu karena memang tidak ada alat reproduksi untuk melahirkan generasi, yaitu rahim. Ya, ini kita harus pahami. Dan berikutnya, di dalam Alkitab Tuhan pernah tegas ya menghukum sebuah kota atau sebuah tempat yang penduduknya itu melakukan penyimpangan seksual, yaitu Sodom dan Gomora. Mereka punya paham bahwa seks terbaik itu dan sah boleh dilakukan adalah gay, melakukan hubungan sesama jenis. Dan apa kata Alkitab? Kota itu ditunggang balikkan, dihanguskan, dihukum Tuhan dengan belerang dan api yang turun dari langit. Tuhan yang melakukannya. Nah, ini memang agak sulit ya. Pro dan kontra pasti terjadi, apalagi si pendengar ini tidak melandaskan hidupnya pada firman Tuhan atau kitab suci. Ya, apalagi pada pikiran dan hati. Wah, gak tega dong, jangan diskriminasi dong para LGBT. Bukan masalah diskriminasi. Ya,
Saya pikir netizen Indonesia yang tidak setuju dengan podcast Deddy Kombuser, ya, mengundang ragil dengan pasangan gay-nya, itu bukan karena kita mau diskriminasi mereka yang gay. Kita tidak setuju dengan penyimpangan seksualnya. Ya, kita bisa paham kok. Ragil itu dari sejak lahir sudah begitu. Dia juga sering mengatakan, dari lahir gayaku sudah feminim, orang tuaku pun mengerti dan akhirnya menerima. Ya, itu kita bisa pahami. Tetapi yang tidak bisa kita terima adalah penyimpangan seksual. Ditambah lagi masuk podcast dan netizen menganggap Deddy Kombuser mendukung. Ya, mendukung hal ini, apalagi judulnya tutorial menjadi gay di Indonesia. Sama dengan pindah ke Jerman. Wah. Jadi anak-anak muda itu bisa terinspirasi karena didukung. Ya. Jadi kita harus tegas. Saya pikir landasan terbaik adalah firman Tuhan. Ya. Nah, kita mau baca dulu firman Tuhan kembali. Ya, saya mau tunjukkan apa kata firman Tuhan, apa kata Tuhan tentang hal ini. Penyimpangan seksual, bukan dengan lawan jenis. Ya. Di dalam Roma pasal 1 ayat 26 sampai 27. Demikian bunyinya. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemasuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi tegas. Dari kitab Kejadian sampai banyak kitab yang lain tercatat dalam Alkitab, banyak ayat yang membahas ini. Tidak setuju menentang hal tersebut. Secara sosial kita terima ragil dengan pasangannya sebagai sesama manusia yang harus saling mengasihi. Tapi kita tolak perilaku seksnya yang menyimpang karena firman Tuhan tidak benarkan. Ya, kasih itu adalah menerima orangnya tetapi membenci dosanya. Jangan pikir kalau kasih itu menerima segalanya, termasuk dosanya pun kita harus kompromi. Tidak, sahabat KB. Jadi siapapun saudara yang mendengarkan rekaman ini, kadang-kadang banyak orang yang anti kalau kita bicara agama. Kita bicara kitab suci. Kalau itu terjadi, sebenarnya keropos iman sudah terjadi dalam hidup kita. Ya, mau cek ajaran manapun pasti tidak pro dengan LGBT. Kalaupun ada beberapa organisasi yang setuju ya LGBT ada di lingkungan kita, ya silakan saja. Tapi penyimpangan seksualnya tetap tidak boleh kita terima atau kompromi, karena itu dosa. Kalau kita terima, berarti kita kompromi dengan dosa. Jadi, mari sadar. Kita doakan ragil dengan pasangannya atau siapa saja yang mirip seperti mereka yang melakukan penyimpangan seksual, kiranya kembali kepada jalan yang benar. Minta ampun kepada Tuhan. Kalau secara psikologis kamu agak sedikit feminim, agak sedikit mengarah kepada gender wanita, ya nggak masalah. Tetapi kalau sudah penyimpangan seksual, kita tidak boleh terima. Karena itu kekejian di mata Tuhan. Tuhan memberkati.